biologi selanjutnya mengenai ekologi. Oke, mau tahu tentang ekologi? Yuk kita bahas. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang materi ekologi. Jadi, kayak waktu kita bahas tentang cabang-cabang biologi, udah cukup familiar kan sama ekologi kan? Ekologi itu artinya cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini kita dapat 2 poin kunci ya. Yang pertama kita bahas tentang makhluk hidup, kemudian kita bahas tentang lingkungannya. Jadi kalau kita bahas tentang makhluk hidup, dia itu punya hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Gitu juga dengan lingkungan sebaliknya kepada makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibagi jadi 3 kan. Yang pertama produsen, terus konsumen, habis itu yang satu lagi apa? Pengurai. Kalau produsen biasanya tumbuhan autotrof yang bisa fotosintesis kan. Kalau konsumen biasanya heterotrof. Kalau pengurai detrivor, jamur. Oke. Selanjutnya, kalau mempelajari ekologi, biasanya kita bahas secara garis besarnya tentang populasi. Jadi ada ekologi populasi, ada ekologi komunitas. Masing-masing udah tahu kan artinya. Jadi kalau populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Sedangkan kalau ekologi komunitas ini kan kumpulan dari beberapa populasi. Jadi beberapa populasi di dalam komunitas itu mereka saling melakukan interaksi. Nah, kalau misalnya di ekologi populasi yang sering dibahas itu adalah mengenai densitas atau kepadatan populasi. Jadi kalau kita misalnya mau cari berapa sih kepadatan populasi beruang di daerah ini gitu kan, maka ada rumusnya. Pertama jumlah individunya, jumlah beruangnya, individu, per spatum itu artinya ruang, luas daerah di mana ada beruang itu gitu. Habis itu kalau misalnya kita mau bahas tentang ekologi komunitas, kita akan bahas yang pertama simbiosis, yang kedua kompetisi, yang ketiga predasi, yang keempat antibiosis. Simbiosis ini kan sering dengar ya. Jadi simbiosis itu ada jenisnya macam-macam. Ada yang mutualisme. Ada apa lagi? Ada parasitisme. Ada komensalisme. Jadi kalau mutualisme kita cari ininya ya. Contohnya mutualisme itu kayak lichen atau lumut kerak. Jadi itu adalah hasil simbiosis antara alga dengan jamur. Di situ ada hubungan yang saling menguntungkan karena alga memperoleh air dari miselium jamur. Kan struktur tubuh jamur itu kan tersusun atas hifa yang kemudian membelit-belit membentuk badan miselium ya pada jamur gitu kan. Kemudian alga itu kan tumbuhan ya, bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia menguraikan bahan anorganik, karbon dioksida itu kan diuraikan menjadi bahan organik. Biasalah tumbuhan gitu kan.
Kemudian parasitisme. Kalau parasitisme ini contohnya benalu sama inang. Komensalisme ini contohnya anggrek sama tanaman tempat dia nempel. Kalau yang kompetisi ini biasanya antar individu yang beda populasi. Contohnya populasi harimau sama populasi singa. Nah, itu kan mereka punya satu makanan yang sama. Jadi berkompetisi gitu misalnya untuk memperebutkan rusa atau apa gitu kan. Kemudian predasi, hubungan makan-memakan, contohnya rusa dimakan sama harimau nggak tahu siapa yang makan gitu. Antibiosis, kalau antibiosis ini kita ini sih biar lebih mudah ingat, itu ada kata anti di situ. Anti biasanya digunain buat apa sih? Antibiotik gitu ya. Antibiotik itu dihasilkan contohnya oleh Penicillium notatum. Jadi Penicillium notatum itu adalah jamur yang dia bisa menghasilkan penisilin yang menghambat pertumbuhan dari bakteri penyebab penyakit sifilis. Jadi antibiosis ini adalah hubungan di mana satu organisme bisa mensekresikan sesuatu yang menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Nah, habis itu kalau bahas tentang ekologi, kita bahas tentang piramida ekologi. Ini kita kasih nomor piramida ekologi. Jadi piramida ekologi ini ada tiga. Yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, yang ketiga piramida energi. Apa sih piramida itu gitu kan? Sekarang kita latihan gambar piramida. Jadi kalau di ekosistem itu kan ada hubungan makan-memakan ya, rantai makanan. Jadi bentuk piramida itu ya piramid segitiga, tapi dia terbagi misalnya seperti ini. Nah, tiap tingkatan ini namanya trofik. Dari ke sini, dari sini ke sini, ini namanya trofik. Semakin tinggi naik ke atas, semakin tinggi tingkatan trofiknya. Untuk bagian dasar dari piramida ekologi itu selalu ditempati oleh produsen. Untuk bagian kedua konsumen tingkat 1. Untuk yang paling atas konsumen tingkat 2. Jadi rantai makanan itu disusun kayak dalam bentuk piramida gitu, semakin ke atas ya semakin tinggi tingkatan trofiknya, tapi itu konsumen tingkat 3, tingkat 4 dan selanjutnya. Dasarnya itu tetap produsen. Jadi kalau misalnya kita mau buat piramida jumlah, ini piramida jumlah ini benar-benar real ya. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, misalnya kita mau lihat jumlah organisme yang ada di ekosistem sawah, kan produsennya apa sih? Produsennya misalnya padi. Terus konsumen tingkat 1-nya apa? Tikus. Konsumen tingkat 2-nya apa? Ular. Misalnya. Coba deh lihat, pernah nggak jumlah tikus itu lebih banyak daripada jumlah padi? Jadi piramida jumlah itu gitu juga dengan ular. Ular itu nggak pernah lebih banyak daripada tikus. Jadi dalam piramida jumlah itu digambarkan bahwa padi itu misalnya jumlahnya ada 1000 pohon, 1000 tanaman padi gitu kan. Habis itu tikusnya paling cuma ada 100. Atau 100 pun kebanyakan. 10 misalnya. Ular gitu kan. Ular di kalau kalian punya sawah atau pernah punya saudara yang punya sawah, ular itu paling cuma 1 atau beberapa, 1 atau 2 atau 3 gitu ya kan. Di alam tuh memang kayak gitu, produsen itu selalu yang lebih banyak, konsumen tingkat 1, nomor 2 paling banyak, konsumen tingkat atasnya lagi lebih sedikit daripada yang tingkat trofik di bawahnya. Untuk yang kedua piramida biomasa. Biomasa itu apa sih? Biomasa itu artinya berat kering. Berat lah gitu. Jadi kalau ini jumlah, yang ini
berat itu ya kilogram, ton, atau satuan-satuan yang lain. Jadi kalau misalnya kita gambarin nih piramidanya dengan contoh yang sama aja ya, misalnya padi, tikus, sama ular. Nah dari sini padi tuh kalau misalnya kita timbang berat keringnya itu misalnya ada berapa ya, ini beda ya contohnya, 1000 kilogram atau 1 ton. Kemudian tikus yang mendiami suatu ekosistem itu pasti berat keringnya atau biomasanya itu ya kecil, lebih kecil daripada padi, misalnya 100 kilogram. Udah banyak banget kalau 100 kilogram kan. Kalau ular misalnya berapa? Ularnya 1 kilogram aja misalnya gitu. Jadi pada piramida biomasa adalah piramida yang mencerminkan bahwa di ekosistem itu jumlah berat kering dari produsen itu ya lebih berat dibandingkan dengan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Kemudian yang ketiga, kita cerita tentang piramida energi dengan contoh yang sama kembali. Oke. Padi, tikus, ular. Biasanya setiap naik tingkatan trofik itu terjadi pengurangan energi, terjadi efisiensi energi sebesar 10% biasanya. Jadi kalau padi itu misalnya ada 1000 kilokalori energi yang terdapat pada padi, yang terdapat pada tikus berapapun jumlahnya itu misalnya 100 kilokalori, terus pada ular cuman 10 kilokalori. Kenapa? Karena kan kalau energi itu dipakai oleh makhluk hidup kan, dipakai untuk aktivitas, kemudian dipakai untuk proses respirasi. Jadi setiap naik berpindah ke tingkatan trofik yang lebih tinggi, dia mengalami efisiensi sebesar 10% gitu. Nah selanjutnya kita kayaknya udah selesai bahas tentang makhluk hidup. Kita bahas bagian ekologi yang kedua. Ini piramida ekologi. Maksudnya tadi kan ekologi kan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, yang kita udah bahas tentang makhluk hidup. Sekarang kita bahas tentang lingkungan. Terkait dengan lingkungan apa aja sih yang kira-kira mau dibicarain? Yang pertama siklus biogeokimia. Ini tuh contohnya kayak siklus nitrogen, siklus karbon, siklus sulfur, terus masalah lingkungan. Jadi apa yang dibahas dari lingkungan ini sebenarnya sih yang lebih banyak keluar aja di soal-soal olimpiade gitu, biar bisa jadi bekal juga buat adik-adik gitu. Nah kita bahas mulai dari yang pertama, siklus nitrogen. Siklus nitrogen, jadi butuh tempat yang main besar ya. Siklus nitrogen itu gini, 80% atmosfer kita itu kandungannya adalah gas nitrogen, tapi dalam bentuk dinitrogen. Ini nggak bisa terpecah jadi atom-atomnya nitrogen sama nitrogen karena ikatannya sangat kuat. Bisa sih pecah, tapi kalau misalnya ada energi sebesar petir, tapi kan petir kan nggak mungkin terjadi setiap hari kan. Nah ngomong-ngomong, kenapa sih kita butuh nitrogen ini nggak dalam bentuk ikatan gitu, harus dipecah dulu? Karena dalam makhluk hidup itu nitrogen itu penting. Yang pertama, nitrogen itu, ingat belajar DNA, belajar genetika, komponen nukleotida itu ada basa-basa nitrogen. Kalau gitu berarti protein juga mengandung nitrogen, ya kan? Jadi itu penting, di makhluk hidup itu penting nitrogen ini. Cuman memang nggak bisa dimanfaatkan, walaupun kadarnya 80% di udara itu nggak bisa dimanfaatkan sebelum dia
bisa jadi atom-atomnya atau jadi nitrogen dalam bentuk yang lain gitu. Nah, oleh sebab itu, karena kita tumbuhan dan hewan gak bisa langsung memanfaatkannya, Tuhan tuh kasih organisme yang bisa melakukan fiksasi. Jadi ada tuh di tanaman kacang-kacangan, akarnya ada bentuk bintil. Ternyata akar kacang-kacangan atau tumbuhan leguminasi itu bersimbiosis dengan namanya bakteri Rhizobium leguminosarum. Bakteri ini punya kemampuan untuk memfiksasi nitrogen. Jadi setelah difiksasi, membentuk bintil akar, nitrogennya bisa digunain sama kacang-kacangan untuk asimilasi. Asimilasi itu kan pembentukan bahan organik dari bahan anorganik. Bahan anorganik itu contohnya ya karbon dioksida, ya nitrogen, yang gak organik gitu. Habis itu bukan cuma Rhizobium ini aja, ada juga bakteri Clostridium atau Azotobacter yang juga bisa melakukan fiksasi nitrogen, tapi nggak bersimbiosis sama kacang-kacangan, akar kacang-kacangan. Nah, bakteri ini dia mengubah nitrogen menjadi NH4+, atau kita sering dengar nama lainnya itu adalah amonium. Habis itu sebenarnya amonium ini nggak cuma dihasilkan atau diolah dari bakteri tanah Clostridium sama Azotobacter, itu enggak. Jasad-jasad, misalnya apa ya, kita gambar hewan, satu hewan di sini, tikus atau apa gitu kan. Ini kalau misalnya dia mati, diuraikan, dia juga menghasilkan amonia. Dan amonia ini itu bisa juga langsung digunakan oleh tumbuhan, bukan kacang-kacangan ya, tumbuhan, terserah tumbuhan apa, untuk asimilasi tadi, proses pembentukan makanan bahan organik dari bahan anorganik. Tapi biasanya cuma sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan amonia yang terdapat di dalam tanah. Kenapa? Karena sebagian bakteri itu, bakteri tanah menggunakan amonia ini sebagai bahan energi. Bakterinya namanya bakteri nitrifikasi. Contohnya adalah Nitrosomonas. Nitrifikasi mengubah amonia menjadi NO2. Terus itu ada lagi bakteri yang mengubah nitrit ini menjadi nitrat. Nitrat itu NO3-. Contohnya Nitrosobacter. Perubahan nitrit menjadi nitrat itu dalam kondisi aerob atau ada banyak oksigen di dalam tanah gitu. Jadi nitrat inilah sebenarnya yang paling penting dan yang paling bisa digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan untuk asimilasi, pembentukan bahan organik atau bahan makanan.
Hanya saja, kadang tanah ini nggak selalu mengandung banyak oksigen. Apabila tanah dalam kondisi anaerob atau kehilangan oksigen, maka tidak ada perubahan, bakteri ini nggak memilih untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Hemat energi istilahnya. Ya udah, dia biarin aja nitrat ini mengalami yang namanya denitrifikasi. Apa tuh denitrifikasi? Proses di mana nitrit berubah menjadi dilepaskan ke udara, berubah menjadi nitrogen bebas di udara. Nitrogen yang nggak bisa ditambat atau digunakan oleh tumbuhan untuk asimilasi bahan makanan. Nah, jadi siklus nitrogen ini cukup rumit, tapi sebenarnya nggak juga sih. Ada proses fiksasi yang pertama, habis itu proses nitrifikasi ya. Nitrifikasi, perubahan nitrat menjadi nitrat menjadi nitrat, habis itu denitrifikasi kalau misalnya kondisinya anaerob. Dan habis itu kita ke siklus karbon. Kalau siklus karbon ini cenderung gampang sih kan. Karbon itu kita bernapas ngasilin karbon dioksida. Kita bakar hutan, kita bakar sampah juga ngasilin karbon dioksida. Kita pakai kendaraan juga ngasilin karbon dioksida. Kita bahan bakar fosil, pemakaian listrik itu juga ngasilin karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini kan digunakan tumbuhan ya untuk fotosintesis. Kemudian dihasilkan oksigen. Oksigen itu kita hirup, terus kita keluarin karbon dioksida lagi, jadi daurnya kayak gitu. Kalau siklus sulfur ini jarang dibahas di soal. Nah, masalah lingkungan kita mau bahas dua nih. Yang pertama, biomagnifikasi sama eutrofikasi. Apa sih biomagnifikasi? Ini bioakumulasi nama lainnya. Kita bahas di sini ya. Biomagnifikasi. Jadi dalam piramida makanan pernah ada kasus di Ontario, Kanada, di sebuah danau. Jadi fitoplankton dimakan sama apa? Zooplankton, ya kan? Habis itu zooplankton dimakan sama ikan kecil. Terus ikan kecil dimakan sama burung air lah. Udah. Jadi ada zat pencemar atau polutan, itu namanya PCB. Jadi senyawa ini adalah senyawa yang beracun kalau dimakan sama organisme hidup. Nah, senyawa PCB di dalam air itu lebih sedikit daripada senyawa PCB yang terkandung di dalam fitoplankton. Bisa di dalam fitoplankton itu ada 250 kali lipat PCB dibandingkan sama yang di air. Kemudian diukur lagi yang di burung, kandungannya ada 2,5 juta kali lipat gitu. Artinya apa? Di dalam proses biomagnifikasi, tingkat trofik tertinggi adalah tingkat trofik yang paling beresiko menimbun senyawa racun dari rantai makanan di bawahnya. Dan ini berbahaya karena misalnya ini burung kan, mungkin kita nggak terlalu peduli, tapi kalau misalnya kita bayangin kalau tingkat trofik yang selalu gitu kan, itu manusia, kan manusia selalu di atas ya, ada nggak manusia yang dimakan sama yang lain-lain? Kan nggak ada kan. Nah itu bisa bahaya, jadi kita harus peduli sama lingkungan karena senyawa pencemar itu memang diekskresikan gitu kan, termakan, diekskresikan, tapi ada yang ternyata dia mengendap di jaringan tubuh, dan itu tuh semakin naik tingkat trofiknya maka semakin beresiko yang paling di atas. Itu maksudnya biomagnifikasi. Yang terakhir, eutrofikasi. Ini biasanya kalau
terjadi intensifikasi pertanian. Artinya petani-petani itu mereka ngasih pupuk terlalu banyak sehingga kalau misalnya ada hujan atau gimana terbawa ke badan air gitu. Biasanya pupuknya itu pupuk organik mengandung fosfor. Jadi kalau fosfor ini masuk ke badan air, kemudian ketemu sama fitoplankton atau ketemu sama eceng gondok yang besar gitu kan, itu bisa mengakibatkan peledakan populasi. Istilahnya blooming. Nah, apa dampak dari peledakan populasi? Bayangin aja kalau misalnya ada danau yang semua bagian atasnya itu ketutup sama eceng gondok. Yang pertama, pendangkalan. Kenapa pendangkalan? Karena kan eceng gondok itu bakal bermatian ya, atau bakal bertimpa-timpa, dan itu mengakibatkan ruang di bawah air itu semakin sempit. Kemudian yang kedua, oksigen terlarut semakin sedikit, berkurang. Kenapa? Karena eceng gondok itu adalah makhluk hidup, senyawa, bahan organik. Kan kalau pembusukan yang melibatkan pembusukan itu kan bahan organik kan, itu kan memakan atau menggunakan oksigen terlarut di dalam air, jadi bisa berkurang oksigennya, ikan-ikannya pada menderita. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat di Indonesia sampai merusak fasilitas kayak PLTA dan lain-lain, blooming ini, peledakan populasi ini. Ya mungkin ini aja cerita-cerita kita tentang ekologi, semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan buat jawab soal-soal OSN. Mbak tutup. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kerjain soal-soal online terkait dengan materi ekologi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.